Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Yura Yunita dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Juga ya. Jadi aku nggak sendiri, aku ditemenin sama Bli Kadek Wahyu Pradana SSNM SN. Selamat sore Bli. Oke, swastiastu, selamat sore. Selamat Ya. sore. Ini nih, Oke. saya waktu lihat pertama ya, pertama kali foto yang dikirim untuk bahan air flyer ya. Ini jujur saya terkejut banget Bli. Itu sebagai pemuda pelopor seni budaya. Benar. Juara 2 nasional. Saya sempat browsing Bli. Oh ya? Ya, soal ini dan Oke, katanya di sini itu memang dituntut bukan hanya memahami satu budaya di Benar, Singaraja aja. benar sekali. Dan bahkan sampai budaya yang terpelosok Bli ya, bener ya? Benar sekali. Ya, bisa diceritain nggak Bli perjalanannya itu dari awal Oke. kenapa bisa ikut di ajang ini akhirnya? Oke. Jadi mungkin sebelum masuk ke cerita apa mungkin perkenalan diri Boleh, bagaimana dulu ya? boleh, Oke, boleh. Baik, terima kasih. Nah, jadi sore hari ini perkenalkan saya Kadek Wahyu Pradana. Yap. Mungkin dari umur saya 26 tahun. Kelahiran tahun 98. Nah, profesi saya, keseharian saya, kesibukan itu mengajar di Staf Peketuran Tiang, kebetulan jadi dosen. Oh. Dosen di Prodi Seni Budaya di Staf Peketuran. Wah, memang bidangnya di Iya. sana ya. Dan selain jadi dosen juga saya itu sebagai ketua di Yayasan Seni Wahyu Sumersanti yang bernotaben itu di bidang seni karawitan dan juga seni tari. Wow, gitu. wah. Ya, saya sebagai ketuanya. Dan saat ini juga sudah tercatat kurang lebih 400 anak-anak yang sudah ikut gabung di yayasan saya. Wow, itu seluruh Buleleng. Kurang lebih at least sih itu sebagian besar di Buleleng. Ya. Hingga ada juga dari Kecamatan Groga ada. Wow. Di Jekulu juga ada. Oh, dari jauh-jauh ya, bukan Iya, bukan dari di. Gigit enggak? Iya. Wah. Udah dari kapan beli ngebentuknya itu, Bli? Awalnya sih Sanggar ini sebelum menjadi yayasan itu hanya komunitas kecil dulu. Itu yang menggagas itu mendirikan sebenarnya itu orang tua saya. Oke. Orang tua Tiang. Cuman dari Tiang tamat, Tiang SMA di Kokar di Gianyar. Ya. Udah gitu dari sana Tiang mau kemas ini komunitas kecil ini menjadi ya sanggar dulu gitu loh. Iya. Saya legalitaskan di Dinas Kebudayaan. Udah gitu terbentuklah sanggar dari tahun 2015 hingga Tiang berpikir, ngapain saya stuck di sini aja? Iya. Saya mau upgrade lagi ke yayasan. Nah, jadi dari sana tahun 2020 jadilah Yayasan Seni Wahyu Sumersanti yang Tiang komen dari tahun 2015 gitu. Oh, dari 2015 Iya, ya? bener. Wah, ternyata sudah lama teman Ya, Pro udah 2. lama sekali. Nggak salah sih bisa juara nasional kayak gini ya. Dari beberapa info ya soal seni budaya dan ini kan dia bahasanya pelopor gitu. Benar sekali. Ini dan ikut ini sedangkan ini saya shock juga ternyata Bli sebagai profesi sebagai dosen. Iya. Saya kira mahasiswa Bli. Saya kira Bli mahasiswa Bli beneran. Iya. Iya, looknya belum dosen. Mungkin orang-orang bilang masih fresh graduate lah ya. Jadi iya, tamat iya, S2 iya. kemarin ini baru 1 tahun yang lalu. Oh, Iya. baru ya? Satu tahun yang lalu tamat di Denpasar. Oke, saya 2 kali meleset berarti. Gimana? Pikiran saya Bli baru semester 6-7. Oke. Bener. Kemarin saya gini nanya kan sama tim kita yang dari iya. narasumbernya. Benar. Kita nanya gini. Oke. Ini mahasiswa beneran ya, besok kan tahu gitu. Coba browsing kita tak lihat kalau ajang pemilihan ini dia itu bahkan tipe bobot pertanyaannya gitu ya. Oke. Bahkan selevel dari Putri Indonesia. Bener. Dan kemarin jurinya Putri Indonesia. Nih kan? Tuh, Mbak siapa ya? Lady Diana itu Iya. Makanya ini saya di hadapan orang-orang hebat semua ini gitu. Kemarin pada saat grand final.
Jadi sedikit ya tentang kepeloporan ini sih sebenarnya saya tahun kemarin udah sempat ikut beli. Oh, Iya. 2023. 2002 kemarin sempat Oke. ikut. Nah, jadi kemungkinan karena Tiang jujur saja kurang pembinaan. Maksudnya saya nggak orang pemuda pelopor ini skemanya begini. Yap. Tiang nggak masuk di sana dalam artian mungkin saya ya yang Tiang katakan barusan nggak tahu gitu loh Bli. Oke. Maksud yang dimaksud itu begini gitu loh. Ternyata saya yang B justru meleset seperti itu Bli. Nah, jadi ya udah nggak apa-apa lah. Saya kemarin di provinsi juara 2. Ya, juara 2 kemarin Bandung yang terkirim seni budaya ke nasional. Oh, gitu. Tahun kemarin dan kemarin pembina langsung greget sekali harus udah tahun depan harus ikut. Oke, Tiang usahakan dan Tiang harus benahi dari kesalahan Tiang sekarang, tak gitu ya. Iya. Udah gitu, ini prosesnya dari bulan April Bli. 2024 ya? Iya. Lama ya ternyata ya? Lama sekali. Karantinanya berapa lama? Di sana di Jakartanya. Ya, di Jakartanya. Di Jakartanya selama 4 hari Bli. 4 hari. Iya. Dari April itu dah persiapan ada seleksi di kabupaten. Ya. Banyak juga Bli yang di Buleleng ikut. Iya. Akhirnya bisa masuk juara 1. Udah gitu kemarin ke provinsi, di sana juga dari sekian kabupaten kan Bli ya. Udah gitu masuk juga gitu loh juara 1. Udah gitu datang dari Fik Pending ada verifikasi lapangan dari orang Kemenpora Pusat. Datang ke yayasan kebetulan kan ngapain saya berpikir begini, ngapain saya takut ada orang verifikasi, kan terkadang ada banyak Iya, orang iya. yang aduh saya takut beginilah nanti nggak cocok dengan apa yang dia katakan dan apa yang ada di lapangan kan seperti itu. Yang berpikir ngapain saya takut, orang memang benar-benar saya yang prakarsa ini kan begitu jadinya kan. Udah gitu datang dari tim dari Kemenpora Pusat. Karena sebelum dapat juara 1 di provinsi ini nggak serta-merta langsung go nasional, tidak. Oh. Diverifikasi dulu. Oke. Apakah benar nggak apa yang kemarin dia presentasi? Oh. Begitu. Maksudnya ini beneran berisi nggak Benar, gitu? benar Bukan sekali. sekedar jabatan aja. Udah gitu. Setelah verifikasi nggak tim nasional itu datang nggak. Iya. Oh berarti kalau udah datang go nasional nggak. Ada pleno lagi Bli. Ada plenonya lagi. Ada pleno lagi. Kemarin pas di hari raya Galungan tuh di penampakan Galungan di sore Tiang dapat surat dari pembina. Maksudnya kabar gembira deh. Buleleng khususnya nih Bali khususnya di Buleleng seni budaya. Saya masuk gitu loh. Waduh, dari sana memang ini berkah hari raya. Jadi sesuatu yang maksimal saya perjuangkan itu berarti memang membawa hasil kan begitu Bli. Iya, ini perayaannya gokil sih Bli, itu kemenangan Dharma banget. Iya. Ini berarti kemarin tuh literatur yang sempet yang baca ya soal pemuda pelopor ini tuh emang nggak main-main ya ajangnya ya. Benar, Bli. Dan di sana itu menggandeng banyak pihak gitu. Benar sekali. Karena kan kita keterdampakannya beliau. Jadi tidak serta-merta menjadi pemuda pelopor itu sebenarnya yang dicari itu gimana sih keterdampakannya mereka itu di lapangan. Artinya bersama masyarakat itu gimana mekanismenya begitu. Nah, jadi kebetulan juga saya punya sanggar yayasan. Jadi ya memang benar kiblat saya memang di sana gitu loh. Bagaimana saya tetap untuk keberlangsungan kesenian Bali gitu loh. Dan kebetulan yang Tiang angkat kemarin itu itu ranahnya saya. Jadi tentang karawitan Bli gamelan. Jadi di Buleleng ini cerita sedikit ya. Di Buleleng kan memang terkenal dengan gamelan gong kebiar mepace itu loh Bli. Itu yang menjadi ikonik Buleleng. Nah, jadi dengan hal tersebut saya combine lagi gimana sih cara keberlangsungannya para generasi muda sekarang kan biar nggak apalagi era milenial sekarang Gen Z seperti sekarang. Jadi kita gimana sih? Oke, era seperti sekarang gimana juga harus tetap juga ini dilestarikan. Itu sih garis merahnya gitu loh. Karena kan sekarang banyak yang lebih FOMO kan, ikut-ikutan aja gitu. Esensi sekali. yang sebenarnya enggak gitu kan. Benar sekali. Malah makin syoknya adalah ternyata Bliangga sudah berprofesi sebagai dosen dan tetap ikut ajang kompetisi gitu. Sedangkan yang lain kalau kita lihat kan mungkin ya udah jadi dosen kerja aja gitu kan. Ngejar prestasinya udah belakangan gitu. Kerja-kerja aja. Kemarin pada saat peserta-peserta di nasional tuh rata-rata sebagai dosen. Rata-rata sebagai dosen. Saya tanya teman ini, profesinya apa? Saya dosen. Gini, ternyata ya semua ini orang-orang hebat semua. Ngeri banget ya. Bisa dibayangkan banyak dari beberapa provinsi Indonesia kan lihat. Saya berpikir, saya gimana? Ini cerita sedikit juga. Saya baru datang aja udah kena mental Bli. Ini orang hebat-hebat semua. Dia udah pada depan laptop. Ini baru mau pembukaan Bli. Saya tiba di hotel.
Hotel Ciputra kan di Jakarta, Iya. hotel yang keren sekali kan. Kalau udah bisa sampai ke sana tuh udah gengsi banget tuh. Bergengsi banget sampai sana beneran. Itu hotel tuh selalu di booking sama orang-orang yang ajangnya itu high level lah dibilang. Iya. Jadi nggak ada yang Makanya saya kemarin ngecek-ngecek. tuh berpikir, aduh ini orang-orang di sana udah semua, udah keren-keren semua. Iya. Jujur, saya apalah daya seorang anak ya desa begitu datang ke orang seperti itu. Tapi kan. knowledge-nya beli. Bukti realnya juara 2 kan. Ya setengah lah beli. Iya, setengah. Tapi itu tidak serta merta sih, memang bukan suatu kebetulan, tidak. Saya yakin itu bukan suatu kebetulan. Memang benar apa yang Tiang punya prinsip, ketika saya kerja apa yang memang benar-benar kita nikmati dan kita maksimalkan. Iya. Itulah yang sebenarnya ini namanya Setuju. proses gitu beli. Setuju banget Gitu. itu. Yang proses itu kalau orang mungkin nikmati prosesnya karena justru proses itu yang lebih nikmat. Bener sekali. Iya, Benar dari awal karantinanya banyak ketemu orang-orang Saya gitu. nangis loh beli. Wow. Nangis serius karena kan ketika kita bicara nyari ini ada grand final gitu loh beli. Waduh, bahasa grand final itu kan ini memang benar-benar acara memang bergengsi sekali kan ya. Iya, benar. Apalagi jurinya Putri Indonesia. Saya presentasi dari pagi beli sampai Iya. sampai sore selesai. Udah gitu kan beda-beda room nih tertutup ruangannya pada saat kita Oh, dia seleksi itu, indoor? Bli. Ya indoor. Setelah itu pada saat grand final baru dibuka untuk semua beli gitu. Nah jadi yang berpikir nanti pengumumannya akan subuh gitu beli. Subuh pengumumannya beli. Jadi yang berpikir saya nggak tidur untuk menunggu hasilnya. Dan juga saya berpikir gini, rasanya sih saya sudah maksimal ketika saya presentasi barusan gitu sih. Iya. Tapi ketika saya sudah maksimal, nanti hasilnya yang di atas saja dah bagaimana gitu loh beli. Iya. Nah, Astongkara juga ketika ada teman-teman beli yang apa namanya yang ngasih tahu saya bahwa saya masuk grand final, teman sekamar saya itu dari Makassar. Oke. Dari Sulawesi. Dia kan bilang beli kadek gitu dia bilang. Beli kadek. Ini seni budaya dari Bali masuk loh gitu. Langsung buka grup, dia kepupungan beli. Jam berapa? Jam 2:30 pas jam 2:30. Wah, Iya. itu panitia nggak tidur tuh. Orang 2:30 pagi ya? itu juri pada gini beli pada susah katanya ya. Ini Iya. dari panitia, dari teman-teman. Ini jurinya susah semua bagus-bagus dan lain sebagainya. Kan memang bener lah beli ya. Levelnya beda soalnya. Nah itu udah yang jam 3 buka grup. Wih, saya masuk gitu loh beli. Nangis beli. Nangis ya. Ternyata begini ya. Itu kan belum ada juara 1 2 3. Itu Iya, baru grand iya. final yang 3 orang masuk nanti pada saat grand final presentasi. Orang yang paling pertama saya telepon ibu saya beli. Lolos gitu ya. Di sana jam 3 berarti di Jam Bali 4. masih jam 4 kan? Iya. Langsung telepon, langsung bangun ibu saya. Ibu nangis juga gitu loh. Kemarin bapak sampai sibuk bapak ada telepon gini. Ya, Astongkara lah. Baru tak share ke teman-teman, akhirnya merasa bangga, bukan pamer beli. Bener. Bukan. Saya ternyata memang ini perjuangan saya ya gitu. Tapi sekarang di era sekarang tuh pamer harus bahkan beli. Karena kalau Personal misalnya branding ya. Iya, bukan cuma personal brandingnya. Karena itu kan impact ke diri sendiri ya. Bener, Impactnya bener ke orang sekali. lain adalah inspirasinya itu loh beli. Bener. Ketika misalnya beli udah publish, nah sekarang bayangin beli nggak publish itu ke media. Iya, Jadi iya. orang-orang nggak ada yang tahu ternyata beli adalah juara 2 pelopor seni budaya Iya. di Indonesia kan. Iya, Jadi kalau orang-orang nggak ada, ternyata kalau kita cinta sama budaya nih kita bisa berprestasi ini. Iya. Apalagi bawa logonya gede tuh lo beli. Saya lihat nominalnya gini, waduh. Dan saya akan ke Jakarta lagi beli ke Taman Mini. Kapan? Gini, ini masih tentatif pengumumannya. Kemarin ada pengumuman di 15 besar. Iya. Hanya saya kemarin dengan teman-teman dari panitia itu ada sih TUT gitu Iya. loh. Kita peserta yang dapat juara. Itu katanya sih dari tanggal 24 sampai tanggal 29 nanti di Jakarta gitu loh. Tapi ada Oke. informasi lagi katanya sih kita nggak ikut TUT, tapi ini masih tentatif sih. Ini acara HSP Hari Sumpah Pemuda yang akan Astongkara nanti Pak Presiden yang baru juga bakal memberikan lah, menyerahkan penghargaan. Baru banget ya. Baru kemarin Ini baru kemarin pelantikan. Hangat banget 28 di pelopori sama beli angga nih. Gak bisa ikut beli satu beli. Susah. Gini loh beli. Yang sangat menggembirakan sih gini ya. Pada saat ketika bicara beli, saya masuk ke panggung itu kita, ini saya di mana gitu loh beli. Orang-orang hebat semua berdatangan, Pak Menteri dan sebagainya beli. Itu orang-orang hebat semua datang. Apalagi dikasih tahu jurinya di atas. Jurinya ada ini. Aduh, kita ini gimana ya baru dibilang juri aja udah kena mental. Saya tipikal orang yang nggak bisa tegang beli. Karena gini loh beli.
teman-teman udah pada siap gini-gini, dia hafalin segala macam. Saya sampai teman saya bilang, kenapa sih kadek kok nggak belajar ABC? Ya udahlah, saya spontanitas aja, yang penting materi sudah saya kuasai gitu aja. Dan saya berpikir ini, aduh, pada saat presentasi itu beli gemeter, aduh merah, aduh udah nggak bisa membayangkan lah beli kita di depan itu ditonton orang banyak dan kita ditanya sama orang-orang yang beli udah tahu kan gimana. Aduh, makanya ya saya adu-adu aja jadinya. Tapi keren banget sih ya bisa masuk di tahap itu tuh, sangat nggak mudah sih. Bener. Itu level yang berbeda loh. Dari kesekian ajang pigeon ya. Jadi mungkin dia bisa dibilang 4 kali di atas pemilihan putra-putri daerah. Kalau kita lihat, karena dia kan ranahnya se-Indonesia ya. Apalagi sampai putri Indonesia yang turun di jari jurinya. Kalau saya nggak tidur tuh beli, bener beli. Saya nggak tidur besok gimana? Karena kita jurinya itu nggak dikasih tahu dulu beli. Ketika kita masuk stage, kita masuk di di ruang terbuka. Dan kita masih duduk di masing-masing table. Bidang budaya ini, bidang yang lain ini, juri datang. Kan kita big question kan, ini masih tanya besar. Siapa sih jurinya? Ini kursinya tinggi dan lain sebagainya. Pemanggilan juri beli. Aduh, kita udah kena mental, baru putri Indonesia, begitu jurinya udah gitu pakar politik, pakar dan lain sebagainya. Aduh, orang-orang psikologis beli. Berapa total juri beli? Yang pada saat grand final itu 5 beli. 5 dewan jurinya. Wah, ya 3 aja ngejar, apalagi 5 ya sekarang ya. Semua bertanya. Aduh. Kalau dewan juri 5 biasanya akumulasi nilainya kan pakai gini ya. Pakai nilai rata-rata tertinggi ya berarti ya. Jatuhnya bukan nilai voting kan. Kalau kayak lomba besar ya. Karena itu tidak diumumkan sih, nilainya itu nggak diumumin. Iya. Karena pada saat itu hanya MC saja yang mengumumkan, ini juara 1, 2, 3 gitu aja. Wih, itu berarti dinilainya tuh bukan hanya dari knowledge-nya aja, by personalnya juga pasti. Benar. Itu fungsinya mungkin ada beberapa bidang-bidang dewan juri gitu ya. Itu kita dinilai dari awal kita datang loh beli. Dari awal karantina ya? Iya, dari awal kita menginjakkan kaki di hotel itu udah ada panitia yang nyambut kita dan lain sebagainya. Sistemnya mirip sama ini ya? Dan lain sebagainya, itu yang dinilai. Wah, sistemnya mirip sama Indonesian Top Models berarti. Iya. Jadi dari awal masuk dinilai semuanya. Dan kita bagaimana kita sharing, enggak serta-merta kita ketika acara selesai kita tidur masuk kamar, enggak. Kita harus benar-benar kita bisa explore, bisa sharing lah sama teman-teman, apalagi itu kita bicara Nusantara lah beli ya. Iya, benar. Itu Indonesia banyak sekali. sekali itu. Yang ada di buku itu baru 1/4. Ya sisanya banyak banget, ya ampun. Aduh, makanya ya begitulah beli. Iya. Kita undang nih teman berdua yang pengen tanya, yang pengen ikutan join sama kita, langsung gaskan di RRI Digital, langsung komen di live chat kita juga, atau di RRI Singer Radio Official di YouTube juga boleh, langsung gaskan di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Seru banget ya kalau kita ngomongin soal pemuda pelopor seni budaya, juara 2 nasional. Kalau kendalanya apa aja beli ya nggak sebagai seorang pemuda pelopor juara 2 lagi? Kan profesinya dosen ya, itu bagi waktunya gimana beli? Nah, jadi sebenarnya yang menjadi kendala sih itu waktu beli. Waktu yang menjadi kendala, karena kan ketika kita bicara mungkin orang lain tuh berpikir, ini belum ngajar, belum ngajar di kampus, belum ngajar di yayasan, belum mempersiapkan yang ini. Ini itu gimana gitu loh. Kadang teman-teman banyak juga gimana itu deh mempersiapkan yang lain-lain gitu loh. Tapi saya berpikir seeman saya gimana sih caranya mempersiapkan ini. Saya bagi waktu, ketika saya kerja ya udah kerja, tapi ketika saya mempersiapkan ini artinya secara maksimal gitu loh beli, pintar-pintar kita mengatur waktu. Tapi kan susah beli, maksudnya kan kayak di kampus tuh nggak, kerjanya bukan cuma ngajar aja kan, ikut organisasi event segala macam gitu. Jadi secara logika istilahnya waktu istirahat pun nggak dapat dong pasti jadinya. Saya sering begini beli, memang saya senang begadang mungkin beli ya. Begadang itu gini beli. Jadi saya senang dengan kerjaan ini gitu loh beli. Iya. Ketika saya di depan laptop saya nulis itu sering saya dari S2, saya kebiasaan beli. Jam 4 pagi subuh, saya baru tutup laptop, ibu udah bangun, belum tidur belum. Jam 4 pagi ya? Dan itu sering beli. Dan kemarin goals
tesis saya karena saya sering begadang dan saya mungkin kalau dibilang ulet disiplin ya biarinlah orang yang menilai saya itu gimana. Tesis saya itu saya jadikan buku beli. Satu-satunya tesis. Dijadiin buku. Saya jadiin buku. Gitu. Memang ya gimana saya memang senang nulis dan itu lagi kembali memang benar ketika saya itu menikmati gitu loh. Memang menikmati sekali by proses apa yang saya lakukan gitu. Ya jadi istilahnya nggak kerasa berat. Iya. Dan enjoy dilakuin gitu. Kalau sejauh perjalanannya Bliangga sebelum sebagai pemuda pelopor seni ini gitu ya, pernah ikut ajang atau event-event apa aja sebelumnya? Yang paling sebelum saya menjadi pemuda pelopor ini paling saya diundang jadi narasumber. Udah gitu memanage kegiatan yang saya lakukan di Sanggar, mengikuti event di Pesta Kesenian Bali seperti itu. Dan ya memproduksi kegiatan lah semacam kita buat recording buat kegiatan di yayasan. Di yayasan itu berarti kalau misalnya ada project segala macam, ada istilahnya ada lomba segala macam, yayasannya ikut juga. Iya, saya dan aktif juga mengikuti beli. Karena kan banyak anak-anak saya berpikir, ngapain saya nggak asah anak-anak saya kan begitu jadinya beli. Iya. Gitu. Ngebangun aja dibiarin. Bener. Gitu. Lokasinya ada di mana beli? Nah, jadi lokasi yayasan saya itu ada sebenarnya ini saya di perbatasan beli. Saya secara desa adat itu di Tukan Mungge. Tapi secara dinas saya di Tegalinggah gitu beli. Gimana konsepnya coba? Konsepnya gimana? Saya tinggal di perbatasan. Oke. Antara desa Tukan Mungge dan Tegalinggah gitu. Iya. Nah, jadi secara dinas administrasi beli saya masuk ke Tegalinggah. Tapi secara desa adat lokasi tanahnya. Iya, secara desa adat saya masuk ke Tukan Mungge. Jadi kadang orang nanya, "Dari mana, Dek? Dari mana beli?" Saya lebih condong saya bilang dari Tukan Mungge gitu loh. Iya. Karena sanggah saya di Tukan Mungge beli, kerajaan tadi itu Tukan Mungge dan penglingsir saya dari Tukan Mungge juga gitu loh. Tapi secara administratif, secara dinas, domisili saya dari Tegalinggah gitu loh. Dan alamat yayasan saya ada di Tegalinggah. Gitu. Bukan cuman ini sama prestasi aja ya, sampai tempat tinggal ngambil 2. Prestasinya ambil semua loh ini. Udah juara ya jadi dosen, habis itu ngajar, bagi waktu, punya sanggar. Sekarang lokasi ngambilnya 2. Ini kedepannya kayak gelarnya nggak mau tumpuk 3 aja beli sekalian beli. Gelarnya tumpuk 3 nambah S3-nya lagi 1. Astonggara udah proses. Udah proses sekarang. Iya. Wih, udah berjalan berapa? Ya, Astonggara lah mulai Januari ini. Januari ini. Iya. Januari ini mulai rencana. Semoga sukses Astonggara. Dan berhasil tentunya ininya. Kalau untuk kegiatan sanggar sekarang apa di bulan ini? Kebetulan di bulan ini belum ada sih beli. Cuman kemarin sempat ada kita buat video ya kita record gending-gending klasik itu beli tabuh-tabuh itu saya record bersama adik-adik gitu loh. Cuman sebenarnya saya di Sanggar sudah tidak kurang, maaf ya beli ya, nggak kurang kegiatan beli. Saya setiap harinya berkegiatan di Sanggar beli di yayasan. Dari hari Senin sampai hari Minggu itu seharusnya saya libur, weekend itu hari Minggu saya melali beli. Iya harusnya. Tapi ya harus bagaimana lagi? Saya harus bisa akhirnya mengaktifkan, memproduktifkan adik-adik di yayasan gitu loh. Tapi nggak memang saya senang gitu loh. Iya benar. Dan karena hobi itu justru ya. Kalau nggak diambil kayak ada kurang hidup. Kurang abdol lah. Iya kurang enak gitu, kurang. Libur ngapain juga ya kan. Bener. Terus juga kalau kemana-mana malah makin boros. Iya bener. Salah satu sumber pengeluaran Gen Z terbesar ya hari Minggu. Ya hari Minggu. Alasannya apa? Jogging. Alasannya apa? Car Free Day. Alah belanja itu sebenarnya. Berani taruhan. Benar belanja sebenarnya itu. Iya. Tapi kalau libur ya latihan di sanggar, ikut kursus atau mungkin ada apa segala macam aktivitas positif kan ya. Dan bagus. Ini juga beli. Saya di yayasan udah 6 bulan, udah 1 semester berjalan ini. Saya mengadakan MOU bersama Yayasan Green Lion Indonesia beli. Jadi yayasan itu yang berasal dari Jerman. Yayasan dari Jerman, di mana Yayasan Green Lion Indonesia itu yang berbasis pendidikan non formal. Jadi setiap minggu itu saya mengajak para tamu mancanegara untuk bermain gamelan, menari gitu. Itu kan menjadi suatu kebanggaan juga bagi saya ketika orang lain loh mau datang, mau belajar tentang kesenian kita. Itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa gitu beli. Dan itu sudah konstan, setiap 1 minggu itu datang 30 sampai 50 bule datang ke yayasan.
Ini ada yang komen banyak banget ya. Dek Wipra, mantap li nih. Mahardika, mantap li Dek. Ketut Davian, kasih emot api. Gede Pradnyana, mantap li. Agus Ariana, beli yang ini. Ada Kunang-Kunang Jaya. Ini gimana nih Kunang-Kunang Jaya nih? Ada Agus Ariana, ya ampun. Beli kadanya dari Kunang-Kunang. Aduh, gimana ini? Ini kayaknya rombongan-rombongannya dari ini ya, dari Beli Angga aja ya. Supporter Jaya-Jaya nih. Dari Mahesa Arianta juga panutan tiang ini. Beli waktu berangkat ke Jakarta ini lupa nanya nih. Kalau berangkat ke Jakarta itu kan persiapannya lumayan ya. Kita atur kondisi tubuh. Benar sekali. Menghindari jet lag utama karena bakal presentasi. Benar. Terus juga atur waktu sebelum berangkat, otomatis sanggar di kampus harus aman dulu jadwalnya. Itu teknik Beli untuk memanajemen semuanya gimana Beli? Nah, ini mungkin rahasia dapur ya, tapi kita bongkar sekarang nih. Gini, kemarin yang pertama ya. Jadi gimana saya memaintain waktu itu persiapan saya ke Jakarta. Iya. Yang pertama kegiatan saya di kampus, saya sambil ngajar. Kemarin di Jakarta itu saya sambil ngajar. Daring berarti? Iya, Zoom. Wah. Saya harus memanfaatkan waktu, saya nggak mau mahasiswa saya tercecer dengan materinya gitu loh, saya nggak mau. Oh, bukan ngasih tugas ditinggal gitu bukan ya? Enggak lah, saya nggak bisa seperti itu. Hanya sekedar ngasih tugas, oh saya masih di Jakarta, saya ada begini, enggak lah. Wih, Saya keren banget. Kasihan mahasiswa saya. Keren banget. Spill kelasnya Beli? Apa? Yang waktu Beli ajar waktu itu? Ini PSBKH di Prodi Seni Budaya. Prodi Seni Budaya. Ya, di semester 1 kemarin. Semester 1. Iya, sama semester 3. Itu ngajar daring. Iya. Terus Beli kondisinya di posisinya masih di Jakarta itu kan mau mikirin lomba gitu. Nah, Mau di sana, tampil. Memang saya itu udah dari kecil Beli ya. Dari kecil orang tua saya itu keras. Keras dalam arti memang benar-benar Anda itu punya kesibukan A, B, C. Iya. Anda harus tanggung jawab itu. Anda senang itu ya udah jalani. Memang saya dari dulu Beli, dari SMA sudah merantau, memang benar-benar ya harus semandiri mungkin lah. Itu yang di kampus. Kemudian yang kedua di yayasan Beli. Seperti apa yang Tiang tadi katakan, Tiang udah punya 15 tahap. Jadi saya sudah maintain mereka. Silakan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Wah, itu dia. Susah ini. Jadi istilahnya kita bukan hanya membagi waktu, tapi membagi fokus juga. Bener. Karena kan porsinya sama ya. Yang satu sisi porsi tanggung jawab, yang satu sisi itu porsi impian. Gimana caranya dapat juara nih di sini nih gitu ya. Ngebawa nama Bali soalnya. Iya, itu dah kemarin sampai sempat menghadap ke Pak Sekda, minta izin, minta restu sama beliau Pak Sekda. Iya. Provinsi. Aduh ya sudahlah, memang ini dinamikanya memang cukup berat deh, cukup berat. Iya. Dinamikanya ini sampai saya berada di titik sekarang. Terkadang orang-orang yang, tapi begini Beliau, ada yang banyak yang suka, banyak juga yang tidak suka. Oh jelas. Semakin tinggi apalagi nasional ya. Saya aja yang masih tingkat di sini hatersnya banyak. Bikin konten ya, udah repot-repot ngedit segala macam. Ih, ampun salah cuma 2 detik doang Beli. Ih, komennya langsung nyelekit langsung gitu. Nah itu ya, apalagi yang ke ranah nasional. Tapi pernah Beli dapat hate komen atau sempat ada yang kayak ngeremehin Aduh gitu. banyak sekali. Coba di-spill. Nah, tapi saya nggak mau nyebutin oknum ya. Cuman kadang ini, aduh, ini bahasa Balinya begini. Iya. Amun tuh kan bengon gitu. Amun tuh kan ajum, dan saya berpikir ya udah ini hujatan mah nggak berkelas ini. Ini bukan kelas saya. Maaf, saya paling apa namanya ya? Paling anti dengan orang-orang yang begitu. Dia seperti itu berarti saya dapat kata dari pembina saya. Namanya Dr. Ayu Hervina. Iya. Beliau yang membina saya dari persiapan dan pembina-pembina yang lainnya. Begini, ketika orang itu benci dengan kita, iri dengan kita, berarti energi mereka jauh lebih rendah daripada kita. Iya. Benar. Itu benar banget. Saya selalu berpikiran, afirmasi positif datanglah. Jadi semua akan baik-baik saja lah. All is well. Iya benar, all is well. Iya. Karena saya juga pernah dengar Beli, kalau misalnya nih justru ketika kita ingin berhadapan dengan sesuatu, entah itu lomba, bahkan kenaikan jabatan, lah tes apa segala macam, makin banyak serangan, ujian, cobakan, apalagi yang haters itu malah makin membuka lebar peluang kita berhasil. Benar sekali. Benar sekali. Alasan tuh yang nanya ini dari tadi ya karena kan apa nasional ya. Itu nggak kebayang tuh. Jadi gimana? Sorry itu sih kayak Widi Angga nasional nih. Tiba-tiba kita jalan depan orang nggak sengaja mungkin nggak lihat apa dibilang sombong ya kan? Mungkin pasti Beli ya. Dan itu udah pernah ngerasain Beli. Jangan ke nasional dulu Beli. Kemarin saya kan nerbitin buku loh Beli. Ya.
Dan saya kemarin juga pernah sharing sama dan Astungkare, sampai sekarang saya bagus dengan profesor guru besar saya yang di Denpasar. Profesor almarhum ini udah meninggal, Prof Rai, dan juga ada editornya Profesor Madir Wastiti. Saya sering sharing dengan beliaunya, minta masukan segala macam. Prof, saya gini, ya udah ngapain? Berarti orang yang sirik dengan Anda itu memang jauh dari Anda deh. Sudah, jangan dibesar-besarkan lagi. Setuju. Gitu. Makanya saya bodo amat lah. Saya yang tahu ini ya udah. Saya jalan saja dengan apa yang menjadi kiblat saya. Saya nerbitin buku, batas buku Amun tuh begitu beli. Tapi saya berpikir, oh nggak semua orang lo bisa nerbitin buku gitu loh. Jadinya saya berpikir kan. Iya, jangan kan nerbitin buku. Baca buku aja nggak semua orang mau. Baca doang loh, ini bukunya udah ada loh ini. Nggak mau dibaca. Iya, makanya itu saya berpikir, udahlah. Saya masa bodoh jadi dengan apa yang orang lain katakan gitu loh. Mungkin ya karena ini saya juga dapat pelajaran baru loh, Bli. Ternyata dari kesekian banyak yang Tiang ajak ngobrol, minta ilmu juga sama teman-temannya. Jadi ternyata ketika ada yang menghujat kita biarin aja dia menghujat. Kita tetap latihan. Nanti kita sukses sama latihan kita, dia sukses menjadi penghujat profesional. Benar-benar dia punyanya dia sendiri, ya udah ngapain saya bingung sih. Dan biasanya yang menghujat lebih jelek dari kita. Bener gak? Yang menghujat dia lolos nasional ya? Jujur ya, ini dari kemarin itu dari awal dikasih foto flyer. Iya. Nah, saya kiranya mahasiswa beli. Oke. Ya normal memang kalau seorang mahasiswa itu yang dia jejak karir prestasinya tuh tinggi karena masih mahasiswa kan. Jadi membagi waktunya, jadi nggak kepikiran, nggak harus ngitungin administrasi kerjaan segala macem gitu. Dan baru beberapa menit sebelumnya itu saya tahu beli ternyata dosen gitu. Langsung oke, dosen, bagi waktunya gimana ini? Tanggung jawabnya gimana? Karena beli tetap ngajar, tetap ikut lomba juga, dan selain jadi pemenang, ini dari tanggal 24 ya, akan ke Jakarta lagi. Bulan depan ada kegiatan lagi nggak, Bli? Tiang besok, Bli. Besok kebetulan ada jadi narasumber lagi. Besok narasumber lagi? Dinas Kebudayaan. Tentang musik, artinya ketahanan musik tradisional Bali. Di era milenial sekarang yang diadakan di Ekspoan Buleleng Sunda Kecil. Jujur saya sebenarnya berat. Saya ada orang-orang yang lebih senior loh dari saya yang wajib untuk mengisi sana, ngapain saya? Karena ini udah dari jauh-jauh sebelum saya jadi pemuda pelopor dikasih tahu, ya udahlah coba. Tetap juga saya ya sambil sharing pengalaman lah, nggak yang lain-lain tak gituin Tiang. Oh ya nggak apa-apa ya, memang diperuntukkan untuk kadek gitu. Iya. Saya jadinya harus mempersiapkan untuk besok gitu loh. Tapi agenda bulan depan sih rasanya belum ada juga. Kemarin saya datang dari Jakarta itu diundang sama Dinas Pendidikan. Di Rangon Sangset itu ada orang psikologis jadi narasumber dan Tiang diundang ke sana juga sebagai pemuda pelopor gitu loh. Katanya kemarin udah diminta kontak CV dan lain sebagainya, bakal diundang di rumah psikologis apa itu, nanti bakal jadi narasumber untuk pemuda-pemuda di Buleleng khususnya. Gitu. Jadi ini merupakan gimana beliau menjadi batu loncatan ketika saya harus memang karir saya di sini loh. Oke, saya maksimalkan ini. Wah, gokil banget. Yang sadar akan karirnya tuh nggak banyak beli. Ini karir ya, alias profesi gitu. Kalau nanti kalau kita ngomong pekerjaan ujungnya gaji aja. Benar. Datang gaji pulang. Benar, gitu. benar sekali. Esensinya nggak dapet. Nah, sebagai seorang dosen beli kan kadang istilahnya sebagai dosen itu tekanan pressure-nya keras banget beli. Menghadapi remaja yang dalam tanda kutip akan mencari kerja setelah lulus, tapi mereka males kuliah. Dan tidak terlalu istilahnya tuh datang ke kampus kayak kupu-kupu lah, datang pulang. Tapi gitu. rata-rata mahasiswa saya asik. Itu Nah, jujur ini uniknya ini nih. Coba ceritain beli. Kadang begini Belia, saya mungkin beli pasti tergambarkan lah apa yang saya akan utarakan. Saya canggung beli, saya mengajar beli. Nah, kenapa? Saya pertama kali ngajar itu teman saya beli, mahasiswa saya beli. Dia mau ngomong ke saya gimana, saya mau ngomong ke dia gimana, yo beli. Iya. Ya, jadinya ini kita dipatok dengan aturan, jadinya memang ya seorang mahasiswa dan dosen kan ya harus saling hormati. Bener, ya. Mahasiswa harus mau. menghormati dosen. Iya. Karena key-nya itu ada di saya kan begitu jadinya. Bener, terikat birokrasi. Jadi saya canggung lo beli. Iya. Dia bilang, "Pak Dek, aduh,
Teman saya bilang begini, tapi setelah pulang dari kampus, bro, dek gitu. itu lucu gimana banget. ya? Tapi Aduh. gini juga beli, saya beberapa tahun udah ngajar, saya bisa mengeksplor, oh ternyata Iya. begini asik jadi dosen. Dan tapi kembali ke kita sebenarnya itu beli. Yes. Tapi tidak semua orang punya cara tersendiri untuk menghadapi mahasiswa kan ya, punya cara tersendiri untuk mengajar. Saya simpel, gimana caranya itu mahasiswa paham dengan apa yang saya utarakan itu aja. Saya tidak pernah ngasih tugas loh beli. Iya, terima kasih loh Bli. Ini sebagai mantan mahasiswa udah ada berarti total ada dua. Ada 2 dosen, 1 prof. Oh, iya. Yang juga on air sebelumnya bareng sama Tiang di sini dan bilang saya nggak pernah ngasih tugas, terima kasih ya Pak gitu. Gini, Iya. apa namanya? Saya itu lebih cenderung karena begini beli ya. Saya mau utarakan adik-adik, rekan-rekan, paling saya bicara ke anak-anak tuh enggak, paling ya teman-teman gitu beli, Iya, teman-teman iya. mahasiswa. Karena apa yang saya udah pernah loh di posisi adik-adik, teman-teman semua tak gituin. Karena dan kenapa tuh yang tadi katakan itu dia hampir nggak pernah mengasih tugas karena begini beli. Tiang lebih suka ketika oke Kak kalau dia mengerti dengan apa yang Tiang kasih. Iya. Kalau dia tidak paham, dia copy paste dengan teman. Untuk apa? Pakai ChatGPT. Stage. Ya. Jadi Tiang tujuannya begini. Saya nggak pada saat RPS silabus di awal, Iya. ketika kontrak kuliah, saya bilang ke teman-teman mahasiswa, adik-adik, saya nggak pernah akan mengasih tugas. Itu tapi dengan satu catatan, semisal itu ada kerja lapangan, itu wajib ketika adik-adik buat laporan gitu. Tapi ketika mata kuliah yang lain, saya lebih condong adik-adik di pertemuan pertama benar-benar memahami saya. Saya nggak mewajibkan adik-adik harus mencatat, meringkot dan lain sebagainya, enggak. Tetapi pertemuan selanjutnya adik-adik mau nggak mau harus bisa mereview apa yang Tiang katakan. Dengan hal tersebut kan dengan notabene adik-adik mahasiswa kan pasti mau belajar kan. Bener. Wih keren loh Bli. Keren loh Bli. Jadi mahasiswa datang ke kampus dia random ya. Ada yang dia memang sudah belajar bawa materi, ada yang bawa beban, ada yang bawa masalah. Jadi ada yang ada pertanyaan pasti ketika belajar ya. Bener nggak Bli? Bener. Makanya saya itu begini Bli, saya dapat hal tersebut, metode itu dari almarhum profesor saya. Santai sekali, humble sekali, sosok guru besar yang sangat low profile Bli. Almarhum Prof Rai. Iya. Saya dari sana, memang ini bagus sekali ketika saya jadi dosen nanti. Ini bakal saya aplikasikan kepada Iya. nanti adik-adik mahasiswa saya. Iya. Tapi semester lalu yang udah lewat dan alhasil Bli, mahasiswa itu mau belajar dan teman-teman dosen saya berpikir udah enggak ngidang untuk menderek mahasiswa seperti ini. Nah, gitu Iya, jadi itu teman-teman. works ternyata diterapin sama anak-anak didiknya. Gitu. Iya. Pasti ada kasus atau dilema kayak ketika sama Bliangga belajarnya mereka excited, ketika sama dosen lain mungkin agak kurang gitu. Iya, iya. Karena yang bisa nyentuh Gen Z itu nggak semua kadang Bli. Benar sekali. Iya, Gen Z yang serandom ini apalagi beberapa udah nyentuh Gen Alpha ya sekarang. Iya. Yang baru awal masuk ke kuliah atau mungkin SMA kelas terakhir, kelas 3 SMA, SMK itu udah mulai Gen Alpha kan sekarang. Benar. Makanya Iya. itu Pressure-nya tinggi banget itu Bli. Saya nggak kebayang tuh kalau ngajar, ikut lomba, habis itu mikirin lombanya nanti presentasi, mikirin mahasiswa saya lagi belajar, saya pulang aja dulu. Nggak kuat saya beneran. Iya. Wih. Gitu kadang ya gimana ya? Ya udahlah. Tapi saya orangnya jarang sekali memberikan reward ketika saya sudah, "Dek, Kadek lu sudah capeknya udah sampai sini. Ayolah mungkin melalui." Aduh, ngapain? Gitu. Iya. Kadang pacar juga teman bilang, "Dek, ini lo ya kasih reward untuk diri sendiri Ya lah." self gitu. reward lah Bener. gitu ya kan. Lali kemana kayak gitu. Tapi sebenarnya gini Bli, mungkin nggak nyadar ya. Sebenarnya Bli menerapkan self reward yang sebenarnya kalau coba kita tonton dari podcast yang ada dari sumber-sumber yang ada gitu, sebenarnya self reward itu adalah memberikan hadiah positif kepada diri Benar sendiri kan. sekali. Jadi kalau ada yang bilang, kamu boros banget belanja, kamu ini." Aku bukan boros, aku self reward. Enggak gitu konsepnya. Bener enggak? Belanja, beli ini, beli baju sampai 10. Beli makan, beli ini, beli makannya tuh makan yang enggak enak, maksudnya enggak sehat. Iya. Makan sembarangan, healing segala macam. Uang habis, bahasanya self reward. Terus
jadi jatuh miskin pertama ya. Enggak sehat jelas, prestasi enggak ada iya. Terus self-nya dapat reward apa gitu. Bener ya? Dari sana gitu. Tapi saya kadang berpikir gini ke teman-teman, ke orang-orang yang nanya begitu. Oh, saya udahlah nge-gym cukup menjadi self reward saya gitu loh. Oh, beli nge-gym juga? Iya. Gokil di? Ada dulunya di Alstar beli. Saya Oh, di di sana Alstar. udah 2 tahunan di Alstar. Oke. Tapi karena keburu saya nggak bisa memitin waktu beli, jadinya saya pagi. Iya. Kadang datang dari kerja itu mau olahraga capek beli. Belum lagi habis nge-gym langsung ngajar di Sanggar. Iya. Makanya saya pindah move ke tempat gym yang lebih dekat dari Tempat rumah. lokasi. Iya. Jadi saya pagi-pagi selesai bersih-bersih itu wajib untuk nge-gym, olahraga dulu. Yap. 40 menit, 60 menit itu. Iya. Setelah itu mandi berangkat kerja. Panutan. Ah, Ini dia nih. Ini dia nih. Jadi benar-benar harus seimbang antara kesehatan, Iya. prestasi dan profesi segala macam, karir juga itu menunjang banget beli. saya berpikir ketika saya nggak nge-gym itu kayak ada yang kurang gitu loh beli. Sama. Iya, ketika saya nggak olahraga itu, aduh malamnya saya nggak bisa fokus gitu loh beli. Iya benar. Saya sering banget seperti itu. Iya, itu karena faktor penunjang kesehatan ya. Iya. Dan nggak kerasa beli kita ngobrolnya ini udah hampir sejam. Padahal kurang ya. Iya, padahal kurang. Kayaknya kita perlu masuk ke podcast deh beli. Oke deh. Biar sampai panjang lebar kita bisa Oke. bahas, kita Dari A bisa sampai Z nanti. Iya, bener. Karena aku yakin nih teman berdua ya, buat kamu yang udah nonton di live streaming kita nih, aku yakin banget belia nggak mungkin cuma satu prestasi ini aja. Ada yang lain pastinya. Tentunya kita akan bahas di talk kita berikutnya ya. Dan buat belia Oke. sampein sesuatu sama teman Pro 2, spesialnya teman-teman kita yang masih Gen Z, Iya. yang mungkin ada yang mager belajar, ada yang menganggap ya udah kalau kuliah aja, kerja aja, nggak perlu berprestasi, atau ada yang udah punya prestasi satu, stop sampai sana udah cukup, Iya. pencapaiannya nggak berkembang Puasnya lagi, sampai sana. puasnya sampai sana. Monggo beli. Oke, jadi untuk teman-teman, adik-adik dan rekan-rekan yang di luar sana yang masih muda tentunya ya, Yap. yang masih muda, tetap produktif. Nah, saya kenapa bilang produktif? Karena ketika orang yang produktif itu kegiatannya banyak tapi tidak memungkiri tetap bisa dimaksimalkan kegiatannya. Jadi jangan bermalas-malasan. Iya. Dan yang lagi satu, ingat jadilah orang cerdas. Ketika saya bicara orang cerdas dengan orang pintar, belum tentu orang pintar itu orang yang disiplin. Tapi tetaplah menjadi orang cerdas karena orang cerdas itu disiplin. Wah. Oke. Terima kasih. Luar biasa, that's close statement ya dari Kade Angga Wahyu Pradana SSN MSN sebagai pemuda pelopor seni budaya juara 2 nasional. Thank you banget Bli. Siap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan sampai jumpa di talk berikutnya. Gaskan. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu